Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Raja? Baik, baik. Sehat? Alhamdulillah, sehat, alhamdulillah. Wah, ini lagi pandemi nih. Kita boleh pakai Ya. hand sanitizer dulu. Ya, kejauhan tapi Mas. Woi, Nggak silakan. tahu. Ya. Siap. Mungkin bisa dibuka ya, biar kita ngobrolnya enak. Nggak kelihatan senyumnya kan susah ya. Iya. Oke, Oh, selamat pagi Bang Raja. pagi Mas Riko. Sehat? Sehat, Tambah ganteng aja. sama. Oke, kita di sini acaranya adalah podcast kandidat bersuara namanya hari ini. Jadi izin saya, perkenalkan saya Aris Sakti Prihatwono atau biasa dipanggil Riko. Ini kawan saya yang luar biasa namanya Bang Raja. Mungkin nanti kita bisa kenalan lebih lanjut sama Bang Raja. Siapa beliau sebenarnya gitu. Kita boleh ngobrol-ngobrol ya, santai ya. Boleh. Jangan tegang-tegang. Ini tegang sudah. Udah tegang. Oke, boleh tahu nggak Bang Raja ini Ini serius ya? serius? Oke. Lahir di mana? Terus masa kecilnya tuh seperti apa sih? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu lahir di namanya Matang Gelumpang 2, Mas. Oke. Matang Gelumpang 2 itu dulu kecamatan, sekarang sudah masih kecamatan. Saya kira pemekaran. Masih kecamatan. Oke. Dulu dia di Kabupaten Aceh Utara, sekarang dia di Kabupaten Jempa. Kabupatennya dia. Saya lahir di sana. Keluarga besar saya ada di sana. Sekolah saya di SD Iskandar Muda, itu di Aceh Utara juga, tapi di kawasan PT Pupuk Iskandar Muda waktu itu. Jadi saya alumni SD Iskandar Muda. SMP-nya saya SMP Negeri Palu, sekarang mungkin sudah jadi SMP Negeri 12 atau 13 itu Aceh Utara. Oke. SMA-nya saya di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Sebelumnya saya di SMA Negeri 2 Dirut, Pindah. pindah. Kemudian saya pindah di Undip, jadi setelah Ini masa kecil dulu aja nih. Masa kecil dulu. panjang nanti urusannya. Oh iya. Ceritanya panjang terus. Waktu kecil orang tua mendidik Bang Raja seperti apa? Yang saya masih ingat itu begini. Yang paling saya ingat dari ibu saya yang kalau dia cerita itu, Ya. orang itu rezekinya itu pasti ada. Rezekinya itu bisa macam-macam ya. Rezekinya itu pasti ada. Tidur dia di rumah pun, Mungkin suaranya bisa dikencengin Bang. tidur dia di rumah pun pasti tetap datang itu rezeki, ya, kata orang tua saya. Tapi Allah nggak suka itu. Allah nggak suka kita cuman jangan gara-gara qadarullah kita pasti ada rezeki terus kita diam saja di rumah. Ya. Allah tidak suka itu. Maka Allah perintahkan kita keluarlah cari rezeki. Oke. Nah, rezeki ini kita maknai dengan banyak banyak, bukannya dalam arti sempit ya. Di situ ada kesehatan, di situ ada. Jadi intinya bisa dibilang bahwa pendidikan agama itu menjadi tulang punggung pada Ya. saat Bang Raja kecil gitu ya. Kami orang Aceh itu Mas, SD itu masa kecil kami itu kalau ada di rumah itu malu kalau tinggal di kampung-kampung. Oke. Jadi anak-anak terutama yang laki-laki itu pasti masa kecilnya itu hidupnya itu dilanggar kalau bahasa sini. Oke. Surau. Di surau ya. Terus maghrib dia baru pulang untuk makan dan sebagainya. Jadi ya tipologi anak Aceh zaman saya masih mengalami yang seperti itu ya. Tapi mungkin sekarang sudah agak berubah. Tapi zaman saya itu masih terasa itu bahwa kita malu kalau masih tidur di rumah. Masih kita tidurnya di surau, besok baru pulang dan seterusnya. Oke. Jadi pendidikan agama itu tidak hanya di Pendidikan keluarga. agama itu tidak hanya sekedar dibaca ya, tapi Ya, juga dipraktekkan ya, sehari-hari. Terus saat remaja gimana nih? Gejolak-gejolak puber gitu? Ya, Apakah ada ya.
perbedaan atau mungkin sudah ngelirik-ngelirik Ya. cewek-cewek yang cewek cantik kan ya. Sebagai laki-laki saya kira pasti lah ya. Oke. Maksudnya sebagai manusia pasti ada will yang seperti tadi. Ya. Apalagi Bang Raja punya karisma gitu ya. Karisma ya. Gitu ya. Ya gitu Mas Riko. Jadi Berapa udah yang ditaklukkan pada saat SMA itu? banyak Mas. Banyak. Banyak yang nolak maksudnya. Banyak lah. Tapi nggak mungkin lah. Mesti banyak yang nggak mendapatkan cinta Bang Raja mungkin. Ini jadi serius kita nih ya. Nggak serius. Seriusnya di sini. Jadi. Baik. Harus dijawab. Jadi bisa saya bayangkan bahwa Bang Raja mungkin pada saat remaja banyak ini ya. Perkelahian juga pernah waktu saat-saat Ya, SMA gitu. SMA itu kan ini gara-gara teman-teman Jakarta sebenarnya. Jadi yang disalahin orang Jakarta Ya. gitu ya. Oke ya. Jadi pada zaman saya sekolah itu tawuran di Jakarta kan kenceng-kencengnya tuh. Nah, In lah ya. Pasti in lah istilahnya. Apa istilahnya? Apa? Jadi apa? Apa sih jadi barometer. barometer? Ya. Jadi anak-anak di daerah tuh ngelihat, oh kayak gitu ya kayaknya. Keren kayaknya. Seru ya. Seru gitu. Akhirnya senggol dikit ribut. Salah ngomong dikit bawa-bawa sekolah. Kayak gitu-gitulah biasa lah. Ya. Tapi biasa selesai kok di jalanan. Sempat dulu pakai alat apa tangan kosong atau Enggak sempat. Ya, anak-anak dulu itu kan kalau ribut gentleman gitu ya. enggak jantan juga. Rame-rame Rame-rame. datang. Habis itu mundur ya gitu tarik ulur gitu. Oke. Kayak tarik tambang gitu ya. Jadi nggak pernah ketemu. Oke. Apakah ada satu momen tertentu mengakibatkan Bang Raja pengen, gua harus fakultas hukum? Ada satu momen nggak di saat remaja itu? Jadi sebelum saya masuk ke Fakultas Hukum Undip, saya itu ada di UPN Veteran. Oke. Sempat sekolah di UPN Veteran dulu. Iya. Oh, Nah, saya bilang saya itu serba dua. SD itu saya juga dua, SD 2, SMP 2, SMA 2, kampus juga 2. anak Anak alhamdulillah 4. 4, bukan 2 lagi. Oke. Jangan tanya istri ya. Iya. Terus apa tuh? Kenapa pengen masuk hukum? Oh iya, jadi waktu itu will saya itu kan keluarga kan bapak. Sorry, Will itu wanita idaman lain atau apa nih Mas? Itu maksudnya hasrat ya. Hasrat. Oke. Ini harus diluruskan karena penonton ini suka ini memancing-mancing dan bertanya-tanya. Itulah penonton kita. Oke. Netizen ya. Hasrat itu sudah ada dari lama ya, ingin bergerak di dunia hukum. Karena kebetulan bapak kan polisi. Oke. Jadi kadang-kadang bapak tuh suka bawa tahanannya ke rumah gitu. Di situ saya lihat gimana nasib tahanan ketika diperiksa sama polisi. Jadi saya paham gitu. Oke. Bagaimana mereka dalam tanda kutip ya diinterogasi. Nah, saya ngelihat itu nggak benar. Tapi saya mau ngomong juga nggak enak, siapa sih saya kan gitu ya. Apalagi bapak sendiri gitu ya. Akhirnya ya dari situ saya pikir kayaknya menarik nih hidup di dunia hukum seperti ini. Tapi bukan polisi. Oke. Nah, yang bisa membackup orang-orang seperti itu kan Ya. Orang-orang yang terlantar. yes, advokat ya. Bukan terlantar ya. Bukan seperti itu, orang-orang yang bela seperti itu adalah advokat. Oh. Seperti itu ya terlantar, terzalimi, kira-kira gitulah. Jadi memang cita-cita menjadi advokat udah didasarkan pada saat remaja ya. Iya. Intinya udah melihat Belum berpikir jadi advokat sih, tapi bagaimana saya harus bisa bergerak- membantu. Iya, saya harus bergerak di bidang itu yang ngerjain yang seperti itu. Backup yang kayak gitu. Karena itu menurut saya enggak. Karena dulu saya hidup itu biasa itu eranya era dom. Ya. Era dom itu masyarakat itu mau keluar itu susah. Oke. Keluar daerah, ya. Mau jualan susah, mau dagang susah. Mau lewat pos pengamanan susah. Oke. Jadi kondisinya itu serba tertekan, serba terintimidasi. Dan itu harus menurut saya itu kan itu nggak boleh dan itu harus diadvokasi. Artinya ini menarik ini. Jadi
definisi atau harapan tentang arti keadilan itu sudah muncul gitu ya. Iya. Bagaimana agar orang mempunyai persamaan di mata hukum dan sebagainya itu sudah mulai Mungkin timbul. persepsi Persepsi. bahwa itu tidak adil, itu tidak benar, itu harus dirubah. Dan kita yang harus merubahnya gitu. Karena kalau itu dilihat saja nggak akan terjadi perbedaan apa-apa. Jadi kita harus aktif. Nah, mungkin itu ya. Dan mungkin. itu mungkin akhirnya bisa kita lihat juga bahwa rekam jejak Bang Raja setelah di kuliah itu Ya. banyak Ya, di ya. area LBH gitu ya Bang. Jadi pada saat kuliah juga ini aktif membantu dari Ya. masyarakat yang termarginalkan atau seperti Ya. apa waktu? Jadi pertama masuk kuliah itu kan kalau saya tidak salah itu 97 ya. Jadi 97. 97 ya? Oh, saya berarti junior ya. Saya juniornya Mas Riko ya. Iya. Jadi 97 setahun sebelum jatuhnya Orba. Oke. Jadi saya kira kondisinya masih kondisi aktivis sama aparat masih kucing-kucingan lah ya. Ya. Di dalam ada apa mata-mata dan sebagainya itu masih begitu-begitulah bahasa Oke. itu. Kondisi seperti itu relatif hampir sama seperti saya rasakan di Aceh sebelumnya ya. Jadi saya tidak begitu kaget ya, nggak ada shock kultur. Represif ya. Nah, Oke. nah, tapi di sini saya dapat ruang di kampus maksudnya. Ya. Di kampus saya dapat ruang untuk teriak, untuk melakukan sesuatu. Kalau di sana kan tidak bisa. Ya. Di sana bicara sedikit hilang dan benar hilangnya gitu. Oke. Tapi kalau di sini kan saya ada ruang, saya ada teman, saya ada organisasi yang sevisi. Boleh tahu nggak dulu aktif di mana waktu kuliah? Saya masuk di Himpunan Mahasiswa Islam. HMI. Terus kemudian saya aktif di Lembaga Konsultasi Bahan Baku Mahasiswa Islam. Oke. LKB HMI. Yang menarik waktu saya di LKB HMI ini, Ya. waktu itu Direktur LKB HMI itu Mas Adam. Oke. Saya di bagian advokasinya. Kita melakukan advokasi terhadap masyarakat yang berada di pinggir Kodam Ponorogo. Yang di Watugong. Jadi Oke. kalau di Kodam itu, markas Kodam, sebelah kirinya Kodam kalau saya nggak salah ya, itu ada satu daerah, saya lupa namanya, satu kampung itu. Itu objek tanahnya itu nggak jelas, Oke. tapi diklaim oleh Kodam. Cuman warga bahwa itu tanah mereka karena dulu tanah mereka sebelumnya sudah diambil sama Kodam. Nah kita melakukan advokasi di situ. Nah ada hasrat yang tertumpahkan ya ketika saya melakukan advokasi itu, karena yang kita hadapi adalah aparat represif. Mereka tidak represif pada waktu itu, cuman simbol represivitas itu kan di mereka. Nah ada hasrat di situ. Nah setelah itu saya semakin tenggelam di dunia. Itu di 98 atau setelah 98? Kalau LKB HMI itu pasca Orba itu turun ya. Oh, oke. Jadi kalau di 97-99 itu kita banyakkan aksi di jalanan. Oke. Karena waktu itu isunya kan sama teman-teman di gerakan membangun kesadaran massal ya, bahwa ini harus diubah dan segala macam. 98 turun, kemudian teman-teman balik ke basis masing-masing. Oke. Saya misalnya kembali ke masyarakat yang menurut saya harus saya hidup dan tinggal di situ. Ya. Kebetulan waktu itu badan yang saya pakai atau lembaga yang saya pakai itu ya kita di Lembaga Konsultasi Badan Hukum Mahasiswa Islam. Setelah itu kurang lebih setahun kira-kira saya bergabung dengan teman-teman Lembaga Badan Hukum Semarang. LBH Semarang. Okay. Nah, di sini lebih masif lagi aktivitas dan gerakannya. Se-Jawa Tengah yaitu yang kita advokasi. Kalau sebelumnya kan cuma 1 dan 2 Tapi itu dorongan dari dalam hati ya? Atau sekedar ikut-ikutan teman-teman? Atau? Saya dari dalam hati itu, saya pikir saya harus masuk ke LBH ketika saya kenal sama teman-teman. Jadi kan ketika di LKB HMI kita kan berjaringan. Ya. Dan salah satu jaringannya kita itu ada LBH. Saya lihat bagaimana kerja mereka, visi misi mereka ini kayaknya harus masuk kemari. Itu 2 kali, sekali masuk gagal saya tuh. Itu saya kecewa. Tes sampai gagal. Ada tes masuk LBH itu namanya Kalabahu. Kalabahu ya. Karya Latihan Badan Hukum itu LBH Semarang. Itu saya tes sekali gagal. Itu masuk itu keren banget ya pada saat itu. Pada saat itu bagi saya itu keren banget. Ya zaman saya juga keren banget itu ya. Saya sekali gagal. Terus kemudian saya kecewa tuh. Itu sempat down ya. Kenapa nggak diterima dan seterusnya. Terus setelah konsultasi sama beberapa teman-teman sama senior-senior saya, akhirnya saya bangkit lagi, bergerak lagi untuk tahun depan ikut lagi. Dan alhamdulillah kemudian kita bisa masuk. Oke. Jadi Undip menurut Anda gimana? Berkesan? Kalau ada yang biasa, kalau ada kan ada ya masa-masa di mana kita
masa hidup dimana kita paling berkesan tuh di saat kapan sih, ada yang bilang ketika SMA, ada yang Ya. bilang SMP. Bagi saya ketika masa kuliah, Kesan. segala hal saya dapat di situ. Menurut Pekerjaan Anda juga, Anda sekarang berpartner juga dengan teman-teman dari Undip juga. Iya. Dan- Saya berpartner dengan Mas Noviar. Noviar. Kebetulan beliau angkatan 96. Oke. Beberapa staf kita juga teman-teman dari Undip. Jadi saya kira Undip itu nggak misal pas ya. Istri saya pun alumni Undip, meskipun beda. Anda pergaulannya cuma Undip aja atau sebenarnya luas? Tergantung Tergantung. isunya apa. Saya pikir cuma kenal orang Undip gitu. Oke. Yes. Bang Raja, saya jadi tertarik gitu dengan rekam jejak mulai dari Aceh, melihat sendiri tentang DOM, kemudian masuk Fakultas Hukum Undip dan akhirnya berproses di gerakan dan juga membantu masyarakat termarginalkan dan sebagainya. Dari seluruh pengalaman itu sekarang ini, saat ini, bagaimana Bang Raja melihat seorang Teuku Raja Rajuandar? Itu seorang seperti apa sih sebenarnya? Ya. Saya susah ya kalau ditanya begitu, karena memang kadang kita ini kan menilai diri kita sendiri itu berlebihan, terlalu kekurangan. Jadi untuk stay pada satu titik yang memang objektif itu susah. Oke. Karena kita kan sifatnya subjektif. Tapi dari kacamata subjektif, saya bisa bilang kalau saya itu anaknya easy going kali ya. Sih gue. Jadi Tapi galak loh wajahnya. masa Galak. Banyak yang takut loh orang-orang itu. mungkin karena waktu itu momentumnya aja kan. Momentumnya. Kan itu kan tergantung di mana dan kapan gitu. Oke. Kalau sama itu enggak gitu ya. Itu jelas. Lanjut. Terus saya juga bukan orang yang apa ya, yang bersih ya. Ya. Artinya bersih itu maksud saya pasti ada banyak kesalahan yang saya lakukan. Ya. Harus saya sadari itu. Tapi saya tahu bahwa saya orang yang pasti akan mengubah itu. Kalau saya tahu itu salah. Intinya Memperbaiki diri. selalu memperbaiki diri gitu. Saya cenderung melihat diri saya itu banyak salahnya. Sehingga dengan begitu saya bisa tahu apa yang harus saya perbaiki. Kalau banyak lebihnya menurut saya biar orang lain yang ngomong. Dan kalau benar-benarnya ada lebihnya dan menurut saya syukur alhamdulillah ya. Tapi yang harus saya tahu itu saya kurangnya di mana. Positif dari Bang Raja apa? Kebaikan atau kelebihan dari Bang Raja itu sebenarnya apa? Gitu. Kalau Saya tahu apa yang saya lakukan. berarti sadar ya? Iya, Gitu ya. saya tahu apa yang saya lakukan. Kadang itu ketika saya itu salah, kadang ya karena keadaan, karena kondisi memaksa, maka itu harus saya pilih, saya pilih. Saya mau ngambil risiko untuk sesuatu yang menurut saya benar. Itu pasti saya ambil. Sebagai advokat dengan segala dinamikanya, pertarungannya di lapangan, menurut Anda seperti apa tuh? Posisi Anda sebagai advokat gitu. Apa yang Anda ingin? Memang udahlah kita seperti ini atau ada yang ingin? Jadi advokat ini dinamis ya dunianya, terus kemudian rentan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang itu bisa merusak sistem hukum. Ya. Tapi menurut saya itu tergantung kita juga sih. Tergantung bagaimana kita manage idealisme kita dengan realitas di lapangan. Saya kira saya masih melihat bahwa advokat ini masih bisa dijadikan sebagai alat untuk bicara idealisme. Harapan itu masih ada? Masih ada, saya masih melihat itu. Sehingga saya memutuskan dari ketika dilantik itu sampai sekarang pun saya masih memiliki keyakinan itu, bahwa saya yakin saya akan tetap di sini. Sebusuk-busuknya dunia ini, masih ada yang bisa digunakan untuk memperbaiki apa yang sudah ada, memaksimalkan apa yang belum optimal. Kita nggak bisa bilang sempurna ya, tapi minimal mengedukasi diri kita sendiri ya. Orang baik kalau masuk ke masjid itu bukan isu, Mas. Ya. Tapi orang tetap baik ketika ada di lingkungan yang
dalam tanda kutip itu baru keren. Dan Anda di situ sekarang. Saya berharap begitu ya. Luar biasa. Saya harus banyak belajar dari Anda. Masa? Dah. Kalau terkait dunia hukum Anda berpandangan seperti itu. Kalau tentang Indonesia, Ya. apa pandangan Anda tentang Indonesia saat ini? Pertama, NKRI itu harga mati, Mas. NKRI harga mati. Itu nggak bisa ditawar. NKRI Presda ya. Dan percayalah ya, orang Aceh itu kalau ditanya dalam hati yang paling dalam, itu merah putih nggak pernah lekang. Tidak pernah. Kalau mungkin ada dalam tanda kutip pergolakan-pergolakan, itu menurut saya itu disebabkan karena memang ada beberapa komitmen yang tidak dipenuhi ya. Tapi percayalah bahwa merah putih itu nggak lekang dari orang-orang Aceh itu. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana orang Aceh melihat NKRI, saya bisa bilang orang Aceh melihat NKRI itu lebih terang daripada orang Jakarta melihat NKRI. Kenapa? NKRI di Aceh itu sudah sedemikian rupanya dalam tanda kutip ya, menekan dan seterusnya. Tapi kita masih tetap bicara NKRI-nya. Artinya di Aceh itu sudah teruji. Merah putih di Aceh itu sudah teruji. Rasa nasionalismenya itu sudah teruji. Lakukan itu di tempat-tempat lain dan kita lihat apakah mereka masih sama enggak cara pandangnya terhadap Indonesia. Tapi saya sebagai orang Aceh berani mengklaim bahwa kamilah yang paling nasionalis. Ini pidato ya. Oh. Tapi Saya kira-kira merasakan begitulah. vibe-nya ini. Iya, Vibe-nya semangat. karena saya kadang-kadang sebel ya melihat ketika saya misalnya di tempat umum udah ditanya dari mana Mas? Dari Aceh. Wah, mau merdeka nih. Saya bilang kita sudah merdeka Mas. Enggak Aceh. Aceh sudah merdeka. Yang belum terjadi di Aceh itu pembangunan, sama dengan daerah lain. Ya. Jadi kalau kita mau bicara pembangunan, ya kita bicara konteks NKRI-nya. Ya. Dan saya yakin kok saudara-saudara, sahabat-sahabat dari daerah lain juga nggak mungkin ya ikhlas, legowo melihat misalnya Aceh itu tertekan, tertindas, pasti nggak mungkin. Sama seperti kita bicara tentang Papua ya, pasti nggak jauh. Nah, saya melihat Indonesia seperti itu. Problemnya sekarang itu adalah banyak orang bicara NKRI, tapi dia nggak wujudkan itu dalam perilakunya. Apalagi ketika itu sudah terkait dengan kepentingan komersilnya. Saya nggak perlu jelaskan ya, mungkin ya nanti terlalu jauh, kita butuh segmen tersendiri. Artinya NKRI itu harus dipahami dalam arti struktur dan kultur itu harus wujud. Sekarang baru muncul struktur doang nih. NKRI masih istilah, masih simbol. Kemana-mana kita bicara NKRI, tapi kemudian di dalam, di Indonesia sendiri ada banyak yang harus diperbaiki. Jadi saya melihatnya seperti itu. Oke, saya tadi menangkap bahwa keacehan Bang Raja itu masih kental. Oh iya. Dan Saya bangga itu sebagai menjadi orang identitas diri. Yes. Saya sangat bangga menjadi orang Aceh. Di mana-mana itu kalau ditanya, saya akan bangga ngomong saya orang Aceh. Tapi Indonesia. Oke. Kalau tadi tentang Indonesia, sudut pandangnya saya sangat menarik sekali. Tapi kalau tentang bagaimana Bang Raja memandang dunia sekarang ini, yang kita tempati saat ini, bagaimana nih konstelasinya atau apa yang Bang Raja pikirin tentang dunia yang kita tinggali saat ini? Yang jelas saya melihatnya begini, bahwa kalau istilah kita dulu itu apa, sipol apa ya, jadi manusia itu kan tidak lepas dari kebutuhannya. Oke. Ya, ini berangkat dari basic dulu Mas Yusuf, untuk menjelaskan bagaimana cara saya melihat dunia. Manusia itu tidak bisa lepas dari kebutuhannya, sandang, pangan, papan. Ya. Semakin banyak manusia, semakin banyak sandang, pangan, papan yang harus tersedia. Semakin beragam manusia, semakin beragam sandang, pangan, papan yang harus tersedia. Nah, sumber resource, maksud saya sandang, pangan, papan ini kan terbatas. Ya. Tetapi manusia ini bisa terus berkembang jumlahnya. Jadi jumlah yang membutuhkan banyak, sumber daya yang tersedia itu terbatas. Pasti kemudian terjadi dalam tanda kutip perebutan.
muncul di situ siapa yang kuat dia yang menang. Kekuatan dilihat dari jumlah bisa, badan besar kecil bisa, atau uang bisa, sumber daya lain. Nah, sekarang yang terjadi di dunia kita seperti itu. Sumber daya terbatas, yang butuh banyak, dan kita semua rebutan tentang itu. Yang terjadi adalah yang kuat di atas, yang lemah di bawah. Indonesia ada di mana? Indonesia ada di bawah. Mau dimasukkan ke negara berkembang sekalipun, Indonesia ada di bawah. Padahal kita dari jumlah warga negara itu besar. Kekuatan perlawanannya, kultur perlawanannya itu tinggi. Nah, artinya itu potensi bagi kita, modal bagi kita untuk bisa berubah. Saya yakin bisa berubah kok. Cuman itu tadi Mas, kembali lagi ke NKRI tadi ya. Oke. Sepanjang NKRI masih jadi simbol, maka ya begini-begini aja posisi Indonesia di kalangan dunia. Mungkin ada 1-2 tokoh yang muncul. Tapi kalau kita lihat di era-era sebelum kemerdekaan, kita punya banyak tokoh yang muncul dan itu berpengaruh. Muncul dan berpengaruh. Iya kan? Sekarang muncul tenggelam. Mau bicara pun gak berani. Salah ya itu ya. Oke. Saya tadi ingin. Ini nggak boleh saya minum nih. Oh, silakan minum. Silakan. Siap. Ngobrol-ngobrol tadi kan Bang Raja punya pengalaman dan juga dididik tentang nilai-nilai keislaman gitu ya. Kalau Bang Raja melihat sendiri saat ini peran umat Islam di Indonesia dan dunia seperti apa? Apakah mereka itu akan membantu untuk lebih mensejahterakan dan membuat bahwa dunia ini menjadi lebih tertata baik, atau seperti klaim pada umumnya bahwa di mana tuh teroris dan sebagainya itu banyak dilekatkan pada simbol-simbol keislaman? Menurut Bang Raja tentang itu seperti apa? Yang pertama, Islam, kedalaman keislaman saya tidak dalam ya. Jadi saya mungkin hanya bicara di permukaan. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi insya Allah yang saya sampaikan ini apa yang memang ada, yang saya pikirkan. Pertama, teroris. Menurut saya tidak ada satu kitab pun yang ada di Al-Quran ya, surat yang ada di Al-Quran atau hadis-hadis yang dari Rasulullah yang memerintahkan itu. Sebaliknya yang terjadi itu ada. Misalnya maksud saya, anak kecil tidak boleh dibunuh, perempuan tidak boleh dibunuh, orang yang tidak bersalah tidak boleh ditindas. Dan yang paling utama ini yang saya sangat salut dengan Islam ini. Ketika sudah ada perjanjian, kesepakatan, maka hormati itu, jalani itu, jangan khianati. Karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk mengkhianati kesepakatan. Mengkhianati kesepakatan itu mengkhianati Rasulullah bagi saya. Indonesia ini negara kesepakatan. Jadi kalau misalnya ada bicara kemerdekaan, ya, apapun tekanan yang dia alami, kejelekan apapun yang dia rasakan, ketika dia sudah mau keluar dari kesepakatan ini, menurut saya dia mengkhianati Rasulullah. Apalagi teroris itu datang bom sana sini kan, bawa isu-isu, bawa Islamic State dan seterusnya. Islamic State itu belum ada kesepakatan. Belum ada kesepakatan umat Islam dunia bentuk yang namanya Islamic State. Yang ada umat Islam dunia membentuk negara-negara berdasarkan nasionalismenya masing-masing. Hormati itu. Gitu saya kira. Jadi kalau itu dijalankan, itulah yang menurut saya nilai Islam ya. Bukan yang teroris ini. Yang menurut saya nilai Islam itu tadi, hormati kesepakatan itu, jalani dan jangan khianati. Sudah.
kalau itu dijalankan saya kira Islam ini akan menjadi satu yang rahmat bil alamin tadi itu. Dan benar, Islamnya rahmat bil alamin. Apalagi Mas? Menarik sekali ini. Oke, saya dengar-dengar katanya Bang Raja mau daftar jadi Dewan Formatur nih katanya. Bener itu? Ya, Atau saya itu isu? Kan udah di sini. Oh, dari sini. Oh, iya. Iya dong. Kalau Gimana? boleh tahu itu kenapa? Ada keinginan apa? Kenapa sekarang pengen aktif di IKFA Undip? Ada punya concern apa sebenarnya kalau boleh tahu? Mungkin Mas Riko juga sudah tahu ya bahwa dulu kita pernah kumpul kan ya, Ya. bahas Munas pertama bagaimana, bukan Munas pertamanya, tapi bahas ini alumni gimana nih, ya kan? Masa yang lain itu sudah punya alma mater lain maksudnya, masa kita masih gini-gini aja, Ya. nggak ada apa-apa. Akhirnya dari ide-ide anak-anak muda ini muncul keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, pada proses itu ada satu yang menurut saya pribadi nih Mas ya, dari proses itu sampai selesainya Munas pertama, ada satu yang ada ganjel di hati saya. Tapi saya pikir ya saya tidak perlu ceritakan karena itu udah masa lalu gitu. Oke. Tapi ada hubungannya dengan kenapa saya maju sekarang. Berarti Anda tuh model orang yang tidak bisa menikmati masa lalu gitu ya. Tidak bisa melupakan masa lalu. Oke. Sulit itu Mas. Oke. Oke, terus setelah itu saya agak sedikit menjauhkan ya dari teman-teman IKFA, dan semakin kemari saya mendengar banyak cerita tentang organisasi ini yang sayangnya itu cerita-cerita yang saya dapatkan itu agak sedikit negatif meski saya belum konfirmasi. Oke. Tapi saya percaya sama orang-orang yang saya temuin ya, atau yang menemui saya. Sudah tabayun sama mereka. Kredibilitas dan segala macamnya lah ya. Setelah mendengar pelaksanaan Munas akan diselenggarakan yang kedua, saya coba diskusikan hal ini dengan teman-teman saya di 97. Kami rembukan dan segala macam. Akhirnya diputuskan, oke 97 kita majukan Raja. Raja itu kita bergerak teman-teman itu. Nah, kenapa bergerak? Kan gitu pertanyaan. Kenapa? Yang kami ingin lakukan itu adalah, ini will betul nih, hasrat betul, bukan hanya dari saya tapi dari teman-teman 97 juga, bahwa kami tidak ingin melihat IKFA ini hanya milik segelintir orang. Kami tidak ingin melihat IKFA ini eksistensinya hanya diakui oleh segolongan orang. Kami ingin melihat IKFA ini sebagai rumah besar bagi semua alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, siapapun dia, mulai pejabat orang biasa, suku ras, agama apapun, status sosial apapun, dia harus melihat bahwa IKFA ini adalah rumah besar bagi diri. Kami ingin melihat itu. Namun untuk menuju ke situ ada pakam-pakam yang harus kami hormati. Gak bisa tiba-tiba kami datang langsung tunjuk kamu salah. Gak bisa tiba-tiba kami datang terus bilang kamu gak usah aja deh. Ada pakam, ada adab yang harus dihormati. Kalau bahasa senior-senior saya itu ada euh pekeuhnya. Ini bukan persoalan feodal atau tidak. Ini persoalan bagaimana kita menghormati orang tua. Bukan persoalan feodal, ini bagaimana kita menghormati orang tua. Itu nilai, salah satu nilai yang juga diajarkan oleh orang tua saya. Jadi kami datang, kami ingin mengubah dengan adab. Kira-kira gitu. Anda kepengen jadi formatur yang punya banyak suara terbanyak, atau cukup hanya maju saja dan berpartisipasi, atau seperti apa? Saya dan kami pingin jadi formatur yang nilai-nilai yang kami bawa itu juga dibawa oleh nilai-nilai formatur lain.
What kind of values? Itu tadi, berubah tapi dengan adab. Adab itu penting. Oke. Terkait dengan IKFA ke depan, kita ngomong berandai-andai gitu ya. Jika misalnya Anda nanti misalnya terpilih menjadi ketua IKFA Undip misalnya nanti, ini kita berandai-andai. Kenapa berandai-andai? Itu kan doa lah. Itu doa ya? Amin ya. Apa yang akan Anda lakukan? Model seperti apa, organisasi seperti apa yang Anda inginkan, dan sesuatu terobosan baru apa yang Anda ingin? Ya. Saya melihat IKFA ini punya potensi ya untuk jadi kendaraan. Dan menurut saya efektif kalau ini bisa digunakan. Untuk apa? Untuk satu, pertama, IKFA ini harus punya manfaat buat alma maternya, Fakultas Hukum Undip. Yang kedua, IKFA ini harus punya manfaat buat alumninya, which is anggotanya kan. Yang ketiga, IKFA ini harus punya manfaat buat di sekitarnya. Jadi kalau insya Allah nanti saya terpilih sebagai Dewan Formatur, 3 manfaat ini yang akan kita perjuangkan. Ada banyak program yang kita sediakan dan kita sudah share ke teman-teman peserta melalui fasilitasi panitia. Ada feedback dan segala macamnya. Dan sejauh ini so far bagus tanggapannya, responnya. Dan kami meyakini program yang kami tawarkan lebih atraktif ya, lebih menarik. Misalnya, kita akan nanti buat yang namanya IKFA Care. Ada pengalaman menarik. Ada seorang alumni, tapi kita belum verifikasi. Ada seorang alumni di Semarang gitu, itu menghubungi kami. Kami itu saya dan beberapa teman-teman secara personal ya, personal chat itu, dan menyampaikan namanya, angkatannya. Beliau peserta juga di Puskesmas. Dan menyampaikan bahwa di beliau ada kesulitan pekerjaan. Terlepas dari benar atau tidak itu, gimmick atau tidak itu dari beliaunya ya. Tapi kalau itu diasumsikan benar, maka orang-orang seperti ini tuh harus disentuh, harus mendapat manfaat dari IKFA ini. Dari keberadaan IKFA. Dan orang seperti ini banyak. Jangan bayangkan, karena kan kita suka lihatnya ke atas, Mas. Ini pejabat ini alumni kita, ini pejabat ini alumni kita. Di bawah itu banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mungkin kita tidak bisa fasilitasi semua, tapi masa sih organisasi dengan anggota sebanyak ini, yang konon ada pejabat di atasnya, di bawahnya banyak aktivis sosial, nggak bisa bantu orang-orang seperti ini? Semampu yang bisa. Masa nggak bisa? Saya yakin bisa. Kalau terkonsolidasi semua sumber daya yang ada di IKFA. Syaratnya satu tadi itu, bersatu, bersama, berkarya, dan berguna. Jadi kampanye ya? Nggak apa-apa, ini saat yang paling tepat untuk melakukan seperti itu. Saya paling tepat, siap. Terkait ADART. Yes, ADART. Dengan segala macam polemik dan juga mungkin yang ya as it is lah di situ gitu ya. Anda berharap bahwa formatur akan memilih IKFA, ketua IKFA itu dari luar atau dari dalam formatur itu sendiri? Baik. Yang saya pahami dari anggaran dasar kita sekarang, Dewan Formatur itu bisa memilih di dalam atau di luar. Ya. Oke. Itu yang saya pahami di anggaran dasar. Ya. Willnya, keinginannya bagaimana? Bagi saya sebenarnya masalah sistem ini kan kita serahkan sepenuhnya kepada panitia dan peserta Munas. Mau bagaimana? Mau pilih hanya orang luar saja? Mau pilih hanya orang dalam saja? Atau luar dalam boleh?
Tapi yang harus dipahami adalah setiap alumni Fakultas Hukum Undip itu pasti punya hak untuk menjadi ketua umum. Kadang ada tuh orang-orang ya, tokoh-tokoh yang ditunggan untuk dalam tanda kutip ya diadu, bukan karena tidak mampu, Gengsi. bukan karena gengsi. Saya menilainya mungkin karena persoalan EUH tadi ya. Ada orang-orang seperti itu di luar yang muncul sekarang ini. Ada orang-orang yang seperti itu. Sehingga menurut saya lebih cenderung ruang itu tetap dibuka untuk calon atau calon ketua umum dari luar Dewan Formatur terpilih. Tetap harus dibuka. Meskipun nanti ada catatan-catatannya, ada perdebatan misalnya kalau gitu ngapain Dewan Formatur buat program kerja dan segala macam kan itu bisa didiskusikan lah. Maksud saya begini, kita jangan kaku di situ gitu. Mari kita pilih orang yang menurut kita semua itu bisa diterima. Kalau orang itu hanya dari dalam Dewan Formatur yang sebelumnya berkompetisi, yang saya lihat keras banget kompetisinya itu mesti nanti ada yang kalah, ada yang menang. Saya tidak anti dari dalam formatur, kalaupun itu yang diputuskan nggak ada masalah, it's okay gitu. Cuman yang ingin saya sampaikan adalah mari kita pilih orang yang bisa diterima semua golongan, semua pihak, semua kubu, dan dia punya kompetensi untuk itu. Anda punya kompetensi untuk itu? Untuk menjadi orang yang dipilih? Insya Allah mas. Kalau enggak, ngapain saya daftar sebagai Dewan Formatur? Minum. Oke, kita pengen sedikit kilas balik masa lalu. Tadi udah agak tinggi ya, sekarang direndahkan lagi ya. Iya. Dulu katanya pernah mimpin demo yang anggota demo cuma 3 orang tuh bener nggak? Iya. Jadi itu kan astagfirullah. Jadi gini, saya agak lupa isunya ya, tapi memang sudah disiapkan, itu banyak orangnya. Malamnya kan biasa ya konsolidasi ya. Rupanya teman-teman ini terlalu malam ininya, Tidurnya? diskusinya itu terlalu lama gitu. Terlalu lama, rupanya itu belakangan baru ketahui. Jadi besoknya tuh harus sudah standby jam 8, jam setengah 9 gitu kalau nggak salah di Patung Kuda ya. Wartawan sudah datang gitu. Sementara mereka kan kejar deadline nih. Ya. Ini gimana caranya? Wartawan sudah datang, teman-teman pada muncul. Ya. Masih tidur. Akhirnya ya sudah kita mulai aja lah. Akhirnya dimulai. Ya begitu. Ini 3 orang. Menarik gitu. Jadi jiwa pergerakan itu memang dari sampai-sampai saya dengar kabar katanya jarang pulang lebaran gitu ya. Iya. Ke Itu kampung halaman. Itu karena ongkos itu. Itu karena ongkos, bukan karena sibuk memobilisasi itu karena teman-teman. ongkos, karena ongkos kali. Itu karena nggak pulang, akhirnya waktu kosong ya mobilisasi. Mobilisasi. Sambil gitu ya. Oke. Saya pengen indong dengar Bang Raja nyanyi apa ya? Mars Undip gimana? Mas Undip Atau yang lain ya? Yang lain. Apa nih? Yang Sebentar, saya agak lupa lagunya tuh. Buruh tani, mahasiswa kaum miskin kota. Wes. Ketawa. Udah ya, itu aja ya. Itu cerita tentang apa itu? Itu cerita tentang apa itu? Udah itu lagu-lagunya di. Oh, Sekarang juga cukup familiar kok di. cukup familiar. Oke, pertanyaan Saya lagi mikir lagu lain nih. Kayaknya ada lagu bagus banget. apa tuh? Lagu Cuma apa saya tuh? agak lupa. Jadi lanjutkan dulu pertanyaan. Mungkin nanti ingat saya nyanyikan. Tentang kisah cinta waktu kuliah. Apakah saudara Raja pernah? Saya sebenarnya pengen tanya gitu, tapi kok sudah ketawa duluan gitu. Jadi Suka geli saya ditanya itu. suka geli ya. Karena kisahnya menarik sih. Kisah-kisah cintanya menarik gitu ya. Ya.
bisa jadi sinetron itu, Mas. Apa yang paling menarik? Apa yang paling menarik nih? Mungkin bisa ini sekedar untuk fun aja, jadi kita bisa. Perlu ya. Ya. Jadi pertama dari sisi pengalaman banyak ditolaknya, percayalah. Oke. Kedua, saya jadi tahu bahwa ternyata segitu saya bisa mengeluarkan effort untuk mendapatkan sesuatu ya. Atau hanya mencoba-coba saja? Enggak, gitu? maksudnya jadi Oh, bukan. ketika proses dalam tanda kutip ini mendapatkan perhatiannya. Oke. Ini kita bicara tentang itu kan ya? Iya. Jadi kiat menarik perhatian lawan jenis. Ketika saya berproses untuk mendapatkan itu, ternyata saya baru sadar setelahnya ya, setelah gagal itu, saya baru sadar ternyata effort yang saya telah keluarkan. Artinya saya baru sadar bahwa gua kalau mau ternyata kenceng gitu. Gimana sih kenceng? Saya itu pernah bajak bis loh, Mas. Hanya untuk mendapatkan cewek? Atau apa ini? Tadi katanya bisa masalah itu. Oh iya. Dengar dulu ceritanya. Oke. Dia mau pergi ke Jakarta. Kita nggak usah sebut namanya ya. Iya. Ini buat istri saya kalau dengar minta maaf. Oh iya. Ini cerita masa lalu ya. Lanjut nih. Lanjut. Dia mau ke Jakarta. Saya kaget dong. Jakarta ntar nggak balik-balik lagi kan itu ya. Iya. Saya samperin ke terminal ini loh, Mas. Terminal bis. Terboyo? Bukan. Mangkang. Sini lagi. Sebelum masuk Bandara Ahmad Yani. Oke. Di situ kan ada bis-bis tuh. Iya. Nah, dia naiknya dari situ sama keluarganya dan segala macam. Saya liatin dari jauh. Dia tahu saya ada di situ. Terus saya samperin, saya hello sebentar, dia pergi. Saya nggak puas. Itu saya ingat saya pergi sama Mas Jamal angkatan 96 apa 95 gitu. Dulu gondrong dia tuh. Oke. Naik motor itu kita. Mas, aku belum selesai ngomong gue. Nah, terus bisa kejar mas bis itu kita kejar. Di situ berarti kuno ya. Ini udah ada lebih dulu lagi ya. Enggak, kalau dulu kan pesawat kan itu kan, ini naik bis. Bener. Luar biasa. Kita kejar bis itu pakai motor. Terus sama Mas Jamal dipepet karena saya di belakang, Mas Jamal yang bawa. Oke. Sama Mas Jamal dipepet bisnya, marah-marah supirnya. Cuman kan nggak bisa ngomong-ngomong kan, karena di jalan kan, bisa kan kasih tanda kan. Turun begitu saya bilang, minggir gitu. Nggak minggir. Saya jadi kayak ingat Keanu Reeves tuh, itu film apa? Saya tahu, dengerin saya tahu. Oh iya, urusan cerita. Oke. Terus tiba-tiba, Mas Jamal pepet masuk ke depan, maksudnya pelan-pelan akhirnya bisa kan berhenti tuh. Iya. Oh nopo kata kernetnya, saya udah turun. Mas, masuk saya. Dia kan posisi kan berdiri di atas ya. Jadi saya bisa masuk ke selangkangannya itu loh. Kalau masuk, dia kan berdiri ngangkang nih. Oke. Buka pintu ngangkang kan? Bukan mbaknya kan, ini dianya. Yang kernetnya. Kan saya bisa masuk ke dalam. Oh nopo Gi. Mas, saya turun, saya naik. Terus saya cari anaknya. Udah. Saya cium keningnya. Hati-hati ya. Itu kejadian benar itu. Yang mau komen langsung ya di bawah ini. Ini menarik sekali. Jadi ini suatu cerita yang menarik, perjalanan hidup yang Saya menarik. boleh minum ya? Silakan. Habis ini kayaknya rumah saya agak ribut nih. Dari seorang Tuku Raja Rajuandar. Jadi saya berharap bahwa podcast kandidat bersuara ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman, khususnya teman-teman IK FH Undip yang punya hak suara untuk memilih. Sangat menarik dari Tapi Bang jangan Raja. ditiru. Oh, jangan ditiru? Nggak boleh? Karena pesawat susah kan? Gimana cara ke pesawat? Sebenarnya masih akan ada cerita-cerita selanjutnya mungkin di balik layar gitu ya. Mungkin gitu. Jadi ini menarik sekali, sebuah cerita yang sangat luar biasa dan pengalaman-pengalaman hidup yang luar biasa. Bang Raja nomor berapa? Saya nomor 2. Nomor 2. Kalau misalnya berkenan dan juga terinspirasi dari cerita pengejaran bis itu bisa pilih nomor 2 gitu. Oke? Terima kasih Siap. Bang Raja atas waktunya. Terima kasih Sudah kembali Mas sampai Riko. Nanti 1 jam saya nih kita telepon ya. Telepon nanti. Takut keluarga ada masalah. Nanti kalau ada ribut-ribut keluarga bisa hubungin saya sebagai lawyer gitu ya.
Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat Bang siang. Raja, Terima sukses kasih, dan sukses. mudah-mudahan lancar Amin, di alhamdulillah. musyawarah nasional kedua Insya Allah, IKFA Undip. bismillah, doakan ya. Wis, lancar mudah-mudahan. Oke. Teman-teman, terima kasih semua atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.